warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rena Molina dan teman saya Nur Aida. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat yang berjudul Pengembangan ILKPD berbasis RME pada materi mengenal bangun datar kelas 1 SD. Baiklah, di sini kami mengambil template artikel Sinta 4 di mana terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan. Nah, di sini saya akan memaparkan abstrak dan juga hasil. Nah, abstraknya ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik elektronik atau ILKPD dengan pendekatan menggunakan realistik matematik education pada materi mengenal bangun datar untuk mengetahui kualitas perangkat pembelajaran ILKPD berdasarkan aspek kevalidan. Nah, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang diadaptasi oleh model pengembangan ADI. Nah, pada pengembangan ILKPD ini hanya sampai pada tahap validasi oleh para ahli saja. Nah, ternyata dari penelitian pengembangan ini bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat atau dikembangkan ini memenuhi kriteria valid dari segi materi, bahasa, dan media dan desain. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan pendahuluan. Nah, pendidikan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan ini, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki sikap serta tingkah lakunya. Nah, tentu saja faktor pendukung pendidikan ini adalah sumber belajar, di mana salah satunya adalah buku belajar. Nah, seiring berjalannya waktu teknologi semakin pesat, timbullah yang dinamakan ILKPD, atau yang disebut dengan lembar kerja peserta didik elektronik, yang bisa diakses melalui teknologi atau smartphone. Nah, ILKPD ini adalah perangkat pembelajaran digital sebagai latihan pengembangan aspek kognitif peserta didik melalui pengembangan pembelajaran dalam bentuk eksperimen. Nah, lembar kerja peserta didik elektronik ini dengan pendekatan realistik matematik education adalah lembaran-lembaran elektronik yang berisi petunjuk belajar atau langkah-langkah kegiatan belajar bagi siswa untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Nur Aida. Nah, selanjutnya saya akan membahas metode penelitian yang kami pilih dalam artikel pengembangan ELKPD berbasis RME pada materi mengenal bangun datar kelas 1 SD. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yaitu suatu proses penelitian untuk mengembangkan suatu produk. Sesuai dengan judul di awal, yaitu pengembangan. Nah, cocok sekali untuk metode penelitian ini dipilih jenis penelitian pengembangan. Nah, model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model ADI, yaitu analis, design, development, implement, dan evaluate. Atau disebut dengan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, dikarenakan kami hanya sampai di tahap validasi oleh para ahli, kami hanya sampai di tahap pengembangan dan melakukan revisi terhadap pengembangan ELKPD yang telah kami buat. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data berupa lembar validasi berpedoman pada kriteria kevalidan media pembelajaran berupa data interval,
Kemudian jumlah skor yang diperoleh dikonversi ke dalam data kualitatif skala 5, yaitu sangat valid, valid, cukup valid, kurang valid, dan sangat kurang valid. Nah, pada kelima skala ini, yaitu penelitian yang menggunakan kriteria menurut Habibah. Nah, selanjutnya ini ada hasil yang akan saya paparkan. Nah, hasil penelitian berupa lembar kerja peserta didik elektronik atau ILKPD itu berupa produk akhir pengembangan yang diperoleh melalui tahapan-tahapan pengembangan produk yang diadaptasi dari model ADI. Jadi, hasil dari pengembangan yang telah kami lakukan adalah bahwa ILKPD yang kami kembangkan itu sudah sampai di tahap validasi oleh para ahli yang menunjukkan bahwa ILKPD yang dikembangkan itu dalam kategori baik dan bisa digunakan karena dari segi aspek kevalidan dia telah memenuhi aspek valid, di mana ILKPD yang dinilai terdiri dari materi, bahasa, media, dan desain, sehingga diperoleh skor untuk ahli materi itu sebesar 4,3 menunjukkan kriteria sangat valid, skor ahli bahasa sebesar 4,6 menunjukkan kriteria sangat valid, dan skor ahli media dan desain sebesar 4,7 menunjukkan kriteria sangat valid. Jadi LKPD yang kami kembangkan ini memenuhi kriteria valid. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Nur Aida. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan dari artikel yang telah kami buat. Yang pertama, berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan pada hasil penelitian, diperoleh perangkat pembelajaran dengan pendekatan berbasis Realistic Mathematics Education atau RME berdasarkan model pengembangan ADI dengan tahap analisis, desain, dan development atau tahap analisis, desain, dan pengembangan. Nah, kan ada 3 tahap. Yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap desain, dan ketiga tahap pengembangan. Nah, untuk tahap analisis, kami melakukan menganalisis dulu kebutuhan, kurikulum, serta menganalisis materi yang sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kurikulum 2013. Nah, sesudah kami menganalisis pada tahap analisis, dilanjutkan dengan tahap mendesain. Nah, untuk mendesain LKPD, tentunya kami mendesain lembar kerja peserta didik terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Word yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan juga berbasis Realistic Mathematics Education. Nah, selanjutnya ke tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan inilah yang selanjutnya dari lembar peserta didik diubah menjadi lembar kerja peserta didik elektronik yang digunakan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Nah, kan tadi pada tahap analisis, pada tahap desain, yaitu membuat lembar kerja peserta didik dengan menggunakan aplikasi Word. Nah, ini adalah tampilan untuk desain materi. Ini untuk lembar pertama yang berisikan judul, yang kedua berisikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, lembar yang ketiga ini berisikan nama dan juga kelas, kolom yang harus diisi. Selanjutnya ini adalah lembar keempat, di mana ada 2 sub yang diambil, yaitu pertama, menyimak sebuah video, yang kedua,
perintah untuk mencocokkan gambar. Nah, lembar yang kelima ini adalah sub yang ketiga, yaitu menentukan nama bangun datar dari gambar yang telah disediakan pada LKPD tersebut. Nah, selanjutnya kan ke tahap pengembangan, yaitu menggunakan aplikasi Live Worksheet. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Live Worksheet, yaitu ada dua akses, ada akses student dan akses teacher. Nah, karena kami ingin melakukan pengembangan dan membuat LKPD, maka dipilih akses teacher di sini. Nah, untuk membuatnya, kita menggunakan menu Make Interactive Worksheet. Nah, untuk penggunaan Live Worksheet bisa dilihat di YouTube untuk tutorial penggunaan aplikasi Live Worksheet, karena lebih banyak tutorial aplikasi Live Worksheet dan memudahkan kita untuk menggunakan aplikasinya. Nah, kan sesudah kita membuat LKPD dari Word, kita ubah menjadi Live Worksheet, kan akan berupa link. Nah, sebelum kita menyebarkan link, ada beberapa kolom yang harus diisi oleh peneliti atau guru. Pada kolom tersebut ada 3. Yang pertama ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, yang di sini ada beberapa tanda yang harus diklik. Nah, yang pertama ini in non-capital letter harus dipilih. Selanjutnya set time limit atau pengaturan waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Bisa 45 menit, 60 menit, tergantung dari seberapa sulit materi yang kita buat. Nah, di sini tidak perlu diisi. Selanjutnya ke kolom yang kedua. Nah, harus diklik send answer to the teacher, karena setelah selesai mengerjakan LKPD, peserta didik harus mengirimkan jawabannya agar guru bisa melihat nilai, cara pengerjaannya, juga kesalahan pada saat mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya ada beberapa kolom yang harus diisi. Nah, student name ini dikosongkan. Untuk grade level ini ditulis sesuai dengan kelas, yaitu 1 SD. Nah, untuk school subject dipilih matematika. Nah, kolom yang ini jangan dipilih. Selanjutnya ke kolom selanjutnya, kita pilih show grades with decimal. Nah, untuk hasil pengerjaannya, kalau dipilih ini maka akan ditunjukkan nilainya berupa desimal. Contohnya seperti 6,3, nilainya 7,3, 7,4. Nah, ini untuk maksimal skor. Bisa dipilih itu 1 sampai 10 atau 10 sampai dengan 100. Nah, yang terakhir jangan lupa klik show error. Nah, kenapa diklik show error? Karena tidak hanya guru dan siswa ingin melihat kesalahan pada saat pengerjaan. Siswa juga ingin melihat di mana letak kesalahan pada saat pengerjaan. Begitu juga dengan guru. Nah, sesudah melakukan pengisian di kolom ketiga ini, maka selanjutnya copy link di sini atau langsung klik di sini, langsung copy dan share ke siswa. Nah, ini adalah tampilan LKPD saat diisi oleh siswa. Nah, pada lembar pertama dan kedua itu tidak mempengaruhi LKPD-nya, hanya kita mengisi tampilan pada Live Worksheet yang ke-3, 4, dan 5. Nah, lembar ketiga ada nama dan kelas. Kita tulis di sini ada nama dan juga kelas. Nah, untuk lembar yang ke-4, ini ada sub 1, yaitu simak video. Di sini bisa kita klik dan juga melihat video pembelajaran sebelum melanjutkan pengerjaan soal nomor 2 dan 3. Nah, untuk nomor 2 ini kami pilih jawaban yang benar semua. Ini gambar keramik di mana kita cocokkan sesuai dengan namanya, yaitu segi 4, ini segi 4.
penggaris segitiga, jam ini lingkaran. Nah, selanjutnya ini ada ketiga, yaitu tentukan nama bangun datar. Dari gambar berikut, ini adalah gambarnya. Kami beri angka 1, 2, 3, sampai dengan 11. Nah, ini 1 sampai dengan 11. Nah, dengan keterangan ada 3 pilihan, yaitu segi 4, segitiga, dan juga lingkaran. Nah, ini kan ada tanda. Apabila kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, ada pilihan, yaitu segi 4, segitiga, dan juga lingkaran. Nah, apabila sudah diisi dari angka 1 sampai 11, maka akan ada tanda finish di sini. Nah, sesudah menekan tanda finish, akan muncul kolom seperti ini dan harus diisi dengan memasukkan nama penuh atau nama lengkap siswa. Nah, selanjutnya ditekan kirim. Nah, sesudah send, maka akan muncul seperti ini. Nih. Maka diklik OK. Nah, ini sesudah kita mengisi LKPD, karena tadi mengisi semuanya nilainya benar, maka akan muncul nilainya 10/10. Nah, ini untuk time left. Nah, ada 28 menit. Di sini menunjukkan bahwa sisa pengerjaan, berarti siswa mengerjakan soal sekitar 2 menit. Nah, ini untuk yang nomor 2, ini benar semua. Dan apabila ini benar semua, maka akan berwarna hijau. Ini hijau ya, hijau. Dan yang sini juga hijau, makanya nilainya 10/10. Baiklah, dari paparan yang telah kami lakukan, tiba pada penghujung, yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah penelitian pengembangan menghasilkan perangkat pembelajaran berupa ILKPD dengan pendekatan berbasis RME atau Realistic Mathematics Education pada pokok bahasan mengenal bangun datar kelas 1 SD. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model pengembangan ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Tapi pada penelitian pengembangan ini hanya sampai pada tahap validasi oleh para ahli lalu direvisi sesuai dengan arahan dari para ahli tersebut. Nah, ternyata kualitas perangkat pembelajaran berupa ILKPD ini berdasarkan aspek kevalidan memenuhi kriteria valid oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media dan desain. Baiklah, sampai di sini saja presentasi kami mengenai artikel pengembangan yang telah kami buat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami di sini juga baru belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.